mau uangmu semakin banyak temannya dan bisa mendapatkan banyak banget keluarganya. Kita diskusi bareng ya. Meskipun ini sebenarnya saya gabungkan dari video lama ya. Dalam artian bukan videonya saya gabung, tapi materinya saya gabungkan dari video yang lama. Jadi bukan videonya yang digabung, tapi materinya saya rangkum lagi di sini dan kita belajar bareng ya bagaimana biar kita bisa mendapatkan banyak uang dengan menambah banyak teman bagi uang yang kita miliki. Berapapun uang Anda saat ini, teman-teman syukuri aja dulu. Itu sudah ada uangnya. Dan terapkan hal ini, lalu nanti saat uangnya makin bertambah, itu dirinya akan menjadi sebuah keluarga. Jadi misalkan nih, teman-teman memiliki 100.000, besok masih ada kebutuhan, pecahkan dulu uangnya. Misalkan ada yang 50 ribuan, ada yang mungkin campur. Yang disimpan adalah yang nilai paling besar 50.000 dulu. Atau misalkan memang teman-teman menyiapkan uang khusus, dalam artian gini, uang khusus ini teman-teman menyimpannya itu memang dikhususkan tiap bulan berapa. Itu jauh lebih baik ya, karena apa? Karena itu nanti akan menjadi sebuah penarik uang untuk menghadirkan teman-temannya datang kepada teman-teman. Jadi uang bisa mengundang teman yang lain untuk datang menjadi koloninya, menjadi bagian dari mungkin dari klannya atau mungkin dari ya pokoknya gitu deh. Jadi uang ini memiliki keluarganya sendiri gitu ya. Misalkan berapa nilainya, terus berapa banyak yang kita punya. Biarkan mereka nanti bergabung dan mereka menjadikan kita orang yang semakin berkelimpahan, selalu mendapatkan uang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Atau mungkin kita bisa setiap hari menambahkan uang dan uang itu tiba-tiba udah nilainya udah lebih. Seperti yang ada kemarin yang tanya ya, kalau uang koin yang dikumpulkan mungkin dalam botol itu udah penuh, boleh digunakan nggak? Oh boleh banget, karena apa? Itu energinya udah terkumpul karena mereka udah banyak temennya juga. Mungkin Anda bisa tukarkan ke uang kertas yang nantinya uang itu akan menjadi nilai yang lebih besar lagi. Karena apa? Itu sama-sama energi. Mungkin kalau pengen menukarkan uangnya kemana ya, mungkin ke bank bisa ya, karena saya pernah juga menukarkan uang dengan nilai tertentu dan itu uang koin semua punya anak saya. Itu kita tukarkan ke bank, nah nanti itu dapat nilai yang lebih besar ya. Mungkin hanya visualnya aja nilainya sama, tapi dari situ apa? Mungkin kita bisa ambil satu terus jadikan itu sebagai nanti pemancing uang yang lainnya, biar nilainya yang seperti yang sudah kita tanam itu atau kita khususkan itu, dia akan mengundang teman-temannya juga. Meskipun nanti teman-teman yang biasa mengumpulkan koin bisa mengumpulkan lagi, dan nanti setelah banyak ya lakukan seperti itu lagi ya. Jadi kita belajar bareng di sini ya. Mungkin ada beberapa ulasan yang memang dari materi lama. Kita diskusi bareng lagi di sini. Mungkin kalau teman-teman mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti saya akan menjawabnya. Atau mungkin kalau memang saya tidak menjawabnya secara langsung, secara detail, saya akan membuatkan videonya ya. Jadi teman-teman jangan ragu untuk bertanya. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Ya mungkin video ini agak panjang dari biasanya. Mungkin ada yang bilang nanti banyakan basa-basi, langsung ke poinnya aja. Ternyata banyak yang bilang ke saya, kalau langsung ke poin biasanya itu malah kurang jelas apa yang harus dilakukan. Kenapa? Nggak ada penjabarannya, nggak ada ilustrasinya. Ujung-ujungnya apa? Bingung sendiri ya. Jadi saya pengen mengulas juga beberapa mungkin ya. Nanti ada ilustrasi, mungkin ada ya mungkin gambaran-gambaran atau langkah-langkah yang mesti dilakukan dan teman-teman bisa mengikutinya. Tapi di sini nggak ada paksaan ya, harus diikuti atau teman-teman hanya sekedar menyimak untuk menambah ilmunya juga nggak apa-apa ya. Kita langsung masuk ke poin pertama. Poin pertama adalah buatlah koloninya. Nah, koloni ini apa? Ya jadi misalkan gini, kita pernah melihat burung yang terbang dan bergerombol. Itu mereka biasanya hanya dengan teman-teman sejenis ya, bukan kelaminnya ya. Tapi misalkan burung walet ya sama burung walet. Burung walet gak mungkin dia terbang cari makan bareng burung merpati. Itu jelas gak mungkin. Apalagi burung walet terbang dengan ayam, ya jelas nggak mungkin. Ayam aja cuman terbangnya cuman hitungan meter ya, deket banget ya. Itu pun sebenarnya cuman untuk melompat aja. Jadi saat sudah membuat koloninya itu gini, teman-teman misalkan nih punya uang berapa, misalkan yang 2000-an campurkan dengan 2000-an, yang 5000-an juga campurkan dengan 5000-an, begitu seterusnya sampai
nilai yang lebih besar, misalkan yang nilai 100 ribuan, karena paling besar di Indonesia adalah 100 ribu rupiah. Ya sudah, buatlah koloninya, campur mereka sesuai dengan nilainya. Jangan nanti dicampur aduk. Kalau dicampur aduk, ya tahu sendirilah, nanti energinya itu berbeda karena dia bukan koloninya. Meskipun nanti itu energinya semua akan mengundang teman-teman yang lainnya, teman-teman uang ya. Itu misalkan udah teman-teman buatkan koloninya, mungkin space di dompet, mungkin juga di tas, atau dimanapun teman-teman nanti menyimpan uang ya, tapi bukan di bank ya. Itu teman-teman bisa campur lagi kalau dapat nilainya yang sama, entah yang baru atau yang lama nggak masalah, itu sama aja. Karena apa? Energinya juga sama. Kalau yang koin, tempatkan dengan yang koin. Nah, kalau koin ini bebas. Teman-teman mau campur dari mungkin nilai 100 sampai ke 1000 itu nggak masalah. Itu campur aja, nggak masalah. Itu boleh-boleh aja. Nah, sebagai ilustrasinya gini. Saat kita datang ke bank itu kan tempatnya uang, ya kan? Nah, di situ teman-teman pasti melihat kenapa uangnya selalu dipisah-pisah. 100 ribuan ya mungkin berapa bendel atau berapa gepok itu semua 100 ribuan. Nanti yang 5 ribuan juga 5 ribuan. Mungkin yang 20 ribuan juga 20 ribuan. 10 ribu juga seperti itu. Itu karena apa? Itu biar mudah kita mengidentifikasi. Oh, ini yang 100 ribuan ini ada sekitar 10 bendel. Nah, misalkan satu bendel ini nilainya 10 juta, berarti udah ada 100 juta. Nah, itu energinya udah masuk lagi. Misalkan kita juga melakukan hal yang sama, meskipun nilainya nggak harus ratusan juta. Misalkan kita punya 1 juta, tapi itu beda-beda. Ya sudah, pisahkan aja antara yang besar nominalnya dengan nominal yang kecil ya. Jadi 100 ribu mungkin 50 ribu, atau ya mungkin ada yang recehannya, campurkan dengan nilai yang sama. Saat kita udah membuat koloninya, itu biasanya nanti kita akan mudah. Oh, duit seribuanku berapa? Oh, ada sekian. Oh, ya udah, tambahin lagi nih, ada yang masuk. 100 ribuannya ada berapa? Ada sekian. Wih, ini ada masuk lagi 100 ribuan. Gabung di sana. Dan ingat, ajak terus komunikasi, ajak terus ngobrol. Karena apa? Biar dia juga ada interaksi dengan kita. Saat sudah ada interaksi dengan kita, maka kita juga akan enak. Enaknya kenapa? Ya, mereka akan nyaman dengan kita. Ya, kita lanjut di poin kedua. Poin kedua adalah biarkan uang kita berkembang. Nah, berkembangnya ini bagaimana? Ya mungkin kalau teman-teman nih punya uang yang itu memang lebih, uang yang itu memang sudah Anda anggarkan untuk investasi, biarkan aja. Mungkin Anda bisa masuk ke bursa saham ya, membeli saham-saham perusahaan yang memang kinerjanya bagus, terus dirinya memiliki keuntungan yang bagus, terus ya manajemennya oke. Biarkan dia berkembang. Atau mungkin kalau teman-teman masuk ke reksadana juga biarin itu berkembang dengan sendirinya, mungkin per tahun dapat sekian persen. Ya, itu adalah nilai investasi yang menjanjikan juga. Atau yang teman-teman memiliki nilai besar masuk ke deposito misalkan. Ya sudah, biarkan dia berkembang di situ. Jangan diganggu. Jangan nanti sewaktu-waktu ambil lagi pengen buat tambah beli ini, itu dirinya malah nggak berkembang. Contoh begini ya, saya karena pengalaman di bursa saham, saya pengen membagikan gini. Ini bukan promosi, bukan saya mengajak teman-teman untuk berinvestasi di saham juga. Misalkan nih kita membeli Bank BRI, saya pernah kan bilang teman-teman, beli yuk BRI mumpung harganya sekian. Kalau nggak salah di 3.700 ya, atau 4.200, saya lupa, kayaknya 3.700. Yo, beli Bank BRI. Belum ada setahun teman-teman, udah berapa sekarang? Udah 5.000 lebih. Enak kan? Nah, itu uang berkembang. Kalau sudah seperti itu, kita harus bagaimana? Ya, misalkan kita memang mau mengambil keuntungan, mungkin udah sekian puluh persen, kita ambil, kita tarik aja itu keuntungannya, modalnya biar tetap di situ, sambil kita belikan lagi. Misalkan nih, oh ini Bank BNI baru turun, kita masuk ke Bank BNI. Atau saat ini Bank Mandiri yang memang baru oke-okenya nih, harganya murah banget, kita beli. Ibaratnya kita simpen aja 1 tahun, udah jadi berapa? Untuk keuntungan atau nilai yang lebih, untuk mencapai 50% sampai 100% dalam waktu 1-2 tahun, itu sangat mungkin terjadi. Kita membiarkan dia berkembang. Kalau kita hanya udahlah, duitnya keep aja lah di celengan, ya itu sah-sah aja juga. Cuman resikonya apa? Resikonya ternyata celengan kita dibawa kabur orang,
atau dipecahin siapa, pasangan kita, pecahin, diambil, atau mungkin ditarik-tarik duitnya dari lubangnya itu ya, lubang celengan, dibuat beli ya mungkin tepung atau apa ya. Bisa jadi malah justru berkurang karena apa? Safety-nya nggak ada. Nah, kalau kita bisa membiarkan dia berkembang, yang itu teman-teman sudah anggarkan nih. Misalkan, wah ini 10 juta, udahlah masukin ke saham. Kita belikan bank A, bank B, bank C. Dah, kita biarin aja. Mau jadi berapa terserah. Ternyata kita masih punya safety nih dananya untuk jangka 10 tahun. Itu Anda akan jadi orang yang terlalu banyak uang, sangat banyak uang malahan. Dan itu Anda bisa bersyukur. Karena apa? Mungkin dengan modal 10 juta Anda bisa mendapatkan nilai ya di 30-50 juta. Itu bukan hal yang mustahil ya dalam waktu sekian tahun, apalagi 10 tahun. Nah, itu teman-teman bisa membiarkannya saja dan lupakan aja kalau perlu. Yang penting ID sama passwordnya jangan lupa. Saat nanti pengen ngecek, kita bisa cek. Dan saya sarankan jangan cek tiap hari. Karena apa? Begitu udah naik, udah emosi kita bermain, kita akhirnya menjual. Itu justru akan membuat kita terhambat. Terus kalau turun gimana? Ya turun biarin aja, kalau perlu kita tambahin. Itu saran saya ya. Maksudnya hanya cerita saya karena saya punya pengalaman di situ. Jadi teman-teman bisa menerapkannya sendiri. Nyamannya di mana, amannya di mana ya terserah. Mau dipakai usaha atau dipakai untuk teman-teman kembangkan dalam bisnis ya silahkan aja, atau mungkin teman-teman putar untuk ya mungkin jual beli kendaraan ataupun jual beli apapun ya silahkan. Yang penting jangan gunakan untuk hal-hal yang negatif, karena apa? Hasilnya nggak akan pernah ada. Kita lanjut di poin ketiga. Kita harus melakukan inovasi. Nah, inovasi ini sering saya bahas juga ya. Inovasi di sini bisa jadi itu adalah strategi pemasaran kalau kita punya bisnis, atau strategi kita mengemas sesuatu dengan hal yang baru, atau kita melakukan pemasaran dengan metode yang unik atau yang baru, bukan hanya ikut arus. Nah, itu juga bisa dilakukan karena apa? Hasilnya akan menjadi teman bagi uang yang kita miliki. Nah, di situ teman-teman bisa kembangkan lagi, putar lagi, akhirnya apa? Jadi banyak. Terus inovasi kalau bagi teman-teman yang lagi misalkan masih bekerja. Nah, itu nggak apa-apa. Inovasinya apa? Ya, Anda punya skill apa? Cari freelance. Kalau Anda punya skill yang memang itu punya nilai jual ya, nggak apa-apa, kembangkan. Anda bisa mengerjakannya setelah pulang kerja atau malam. Nah, nanti berikutnya Anda juga bisa pergi kerja lagi, atau Anda kerjakan saat libur. Misalkan hanya buka untuk Sabtu dan Minggu. Nah, itu juga sah-sah aja. Karena apa? Inovasi itu bukan hanya dalam sebuah produk, tapi apa? Pemikiran kita, apa yang menjadi pekerjaan kita. Ada pertanyaan lagi, kalau sudah pensiun bagaimana? Ya, kalau untuk teman-teman yang pensiunan ya, tapi ini nggak menutup untuk teman-teman yang sudah pensiun ya. Semuanya boleh di sini bergabung. Tapi tunggu tanggal mainnya, saya pengen nanti membagikan ke teman-teman juga. Mungkin saya pernah menjanjikan waktu itu di bulan Mei saya akan share, tapi memang saya harus ada perbaikan biar semua ini lebih sempurna dan nantinya teman-teman juga bisa menjalankannya dengan baik atau dengan lancar. Saya akan membagikannya di channel ini ya. Saya pengen share ke teman-teman dan mengajak teman-teman, yuk kita bareng-bareng menjalankan sesuatu yang itu bisa mengundang uang. Tentu saja menambah teman dan saudara untuk uang Anda. Dan perlu diingat ya, saya membagikannya itu khusus untuk teman-teman subscriber. Itu bisa join dengan free nantinya. Jadi bisa mengikuti apa yang saya sampaikan atau yang saya bagikan nanti. Saya belum janji ya di bulan apa, karena memang saya harus sempurnakan sistemnya dulu. Dan teman-teman nggak perlu modal, dan itu nanti teman-teman bisa mendapatkan penghasilan. Mungkin bisa jadi penghasilan utama, bisa jadi penghasilan tambahan, atau mungkin hanya untuk sekedar menambah uang jajan atau uang pulsa. Ya, itu boleh-boleh aja. Tapi khusus untuk subscriber saya ya. Jadi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Jadi biar nanti ada perkembangan yang bisa teman-teman dapatkan. Kita lanjut di poin keempat. Poin keempat ini sesuatu yang agak unik. Entah saya udah pernah membagikannya atau belum. Mainkan rekening. Nah, mainkan rekening ini bukan kita pakai untuk money laundry ya. Kita membuat seolah-olah rekening kita ini sudah ada saldo sesuai dengan nilai yang menjadi impian kita. Misalkan Anda pengen punya nilai berapa, atau tiap bulan ada penghasilan berapa yang masuk ke rekening. Buatlah di situ. Mungkin Anda bisa melihatnya misalnya gini, sebelum tidur. 100 juta nih udah masuk. Atau saldoku nambah terus udah 3 miliar. Nah, itu yang dimainkan.
Yang dimainkan di mana? Dalam pikiran kita. Kita menggambarkan bahwa itu sudah terjadi, tapi ingat, kita juga pegang buku rekeningnya, dan kita kalau berani tuliskan aja di situ. Jangan takut kalau suatu saat Anda ke bank, ini kok dicoret-coret, nggak tahu nih anak-anak, gitu aja alasannya ya. Jadi rasakan itu udah ada. Jadi sebelum tidur, aduh, uangnya udah 3 miliar nih saldonya, udah masuk transferan 100 juta. Itu sah-sah aja, boleh-boleh aja. Jadi teman-teman lakukan itu aja. Ya mungkin saya belum pernah membagikan ya cara ini ya. Nah, itu teman-teman bisa terapkan juga. Mungkin kalau Anda berpikiran walah konyol banget, ya udah nggak usah diikuti, nggak apa-apa. Tapi ini udah banyak terbukti dan ini sudah banyak yang menerapkannya juga ya. Tentu saja dengan nilai yang ternyata didapatnya lebih dari itu. Kita lanjut di poin kelima. Ini pernah saya buatkan video khususnya. Terapkan 5 detik pertama. Nah, 5 detik pertama ini Anda harus lakukan adalah nilai uangnya berapa. Anda afirmasikan langsung saat buka mata, bangun tidur. Ya, saat udah bangun tidur pagi nih, Anda buka mata langsung. Nilainya berapa? Langsung Anda terapkan. 3 miliar. Ya udah, nggak apa-apa. Mau berapapun terserah Anda, bebas. Gak harus sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Nilainya itu tergantung teman-teman. Mau berapa? Mungkin ada yang bilang, wah 100 juta per bulan itu kecil, aku mau yang lebih gede. Ya silakan, boleh aja. Ini 300 juta nih, terlalu kecil, aku mau 500 juta. Ya silahkan. Tapi itu harus dilakukan dengan konsisten ya. Dengan tidak berubah-ubah. Misalkan dari 100 nanti besoknya merasa kegedean diturunin ke 50, akhirnya ke 10. Nah, jangan seperti itu, harus konsisten. Misalkan 100 ya 100 terus. Atau kalau misalkan 50 ya 50 terus, jangan dinaikkan dulu. Biarkan aja di situ sampai itu teman-teman dapatkan. Saat teman-teman udah mendapatkannya, nanti baru tingkatkan lagi. Karena apa? Konsepnya udah punya, caranya udah ada. Jadi tinggal teman-teman aplikasikan aja. Ingat ya, sesuatu di dunia ini tercipta dari 2 kali penciptaan. Pertama, dari pikiran kita, kedua realitas nyata. Saya sering sampaikan juga. Tapi banyak orang yang dia merasa sesuatu yang saya sampaikan itu adalah hal mustahil. Ya monggo, nggak apa-apa, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Ya itu pendapat Anda. Karena apa? Ya Anda menginginkan hidup Anda akan selalu seperti itu. Jadi kalau Anda pengen berubah, ya rubah pola pikir Anda, rubah cara pandang Anda, dan hargai setiap orang yang menyampaikan ilmunya. Sukses berlimpahan.